Sahabat Cendekia, salam cerdas luar biasa. Perkenalkan, nama saya Wijiatmoko, founder ciptacendekia.com. Kali ini saya akan membahas tentang kisi-kisi ujian sekolah pelajaran PPKN untuk SD tahun 2019-2020. Oke, di sini saya sudah menyediakan materi kisi-kisi ujian sekolah PPKN SD. Jadi sebentar lagi kan sekolah dasar akan melaksanakan ujian sekolah. Sangat penting untuk guru maupun siswa mempelajari apa saja kisi-kisi ujian sekolahnya supaya belajarnya lebih efektif dan lebih efisien. Oke, mari kita bahas lebih lanjut di website saya. Di sini ada ciptacendekia.com. Kemudian di linknya tertera kisi-kisi ujian sekolah PPKN SD. Link ini nanti akan saya sertakan di bagian deskripsi video ini. Oke, kita scroll ke bawah. Apa itu kisi-kisi? Di sini juga saya sudah jelaskan. Tetapi saya tidak akan membahas itu. Saya akan membahas bagaimana hari ini kita bedah kisi-kisi ujian sekolah PPKN tingkat sekolah dasar. Baik, langsung saya scroll ke bawah. Anda bisa membaca sendiri nanti ya di sini tentang kisi-kisinya. Tetapi di sini saya akan fokus pada bedah kisi-kisinya. Jadi kisi-kisi ujian sekolah tahun 2019-2020 untuk jenjang sekolah dasar. Kira-kira alokasi tesnya nanti adalah sekitar 90 menit. Kemudian jumlah soalnya adalah 45 butir. Terdiri dari pilihan ganda 40 dan 5 butir untuk urian. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum KTSP tahun 2006 dan kurikulum 2013. Oke, kita bisa mulai, tetapi sebelum mulai saya ingatkan untuk Anda subscribe video ini agar channel ini bisa berkembang. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang bersedia subscribe dan mengaktifkan lonceng di samping subscribe-nya. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Inilah yang namanya kisi-kisi. Jadi kisi-kisi itu terdiri dari matriks ya, atau tabel yang terdiri dari nomor, kompetensi dasar, kemudian ada ruang lingkup materinya, indikator, nomor soalnya, dan bentuk soalnya. Jadi sekilas info terlebih dahulu, kisi-kisi ini merupakan kisi-kisi ujian sekolah PKN atau PPKN. Kalau kewajiban yang bagaimana? Di Kabupaten Wonogiri. Jadi bisa jadi nanti di tempat Anda sedikit berbeda dari kisi-kisi ini ya. Oke, kita bahas satu persatu. Nomor 1 di sana nanti berkaitan dengan kompetensi menunjukkan sikap sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks keberagaman kehidupan di lingkungan masyarakat, keluarga, dan sekolah sebagai perwujudan moral Pancasila. Ini masih terlalu umum. Kita bahas di lingkup materinya adalah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini kira-kira materi kelas 4 SD ya. Jadi materi ujian itu merupakan kumpulan materi dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Dan kayaknya ini merupakan materi kelas 4 SD. Oke, indikatornya apa? Indikator merupakan hal yang akan dicapai dari suatu soal. Jadi soal ini nanti dibuat dari indikator ini. Maka untuk mengetahui apa soalnya kita bisa memprediksi dari indikator. Yang pertama, ini nomor soal pertama nanti bentuk soalnya pilihan ganda. Nomor soal pertama nanti berkaitan dengan memberikan contoh perilaku atau sikap peduli terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi fokusnya di sini adalah contoh perilaku sikap peduli terhadap sesama makhluk. Itu dia. Jadi ada option 1, 2, 3, 4 atau ABCD. Kamu nanti disuruh untuk memilih mana perilaku yang merupakan sikap peduli terhadap makhluk ciptaan Tuhan. Selanjutnya untuk nomor 2, ini nanti berkaitan dengan menyebutkan contoh perilaku
yang mencerminkan perwujudan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Jadi di sini berkaitan dengan sila ketiga ya, persatuan dan kesatuan, tetapi dibatasi di lingkungan masyarakat. Jadi nanti mungkin saja contohnya ada lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, atau di lingkungan keluarga. Kamu nanti disuruh untuk memilih yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat. Kemudian kita coba yang nomor 3. Peserta didik dapat menyebutkan contoh pengalaman hidup rukun di lingkungan keluarga sebagai wujud semangat persatuan. Ini pengalaman atau pengamalan ya? Kayaknya ini pengamalan ya. Pengamalan hidup rukun di lingkungan keluarga. Jadi kerukunan di lingkungan keluarga. Biasanya opsinya nanti di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Nah, kamu disuruh untuk memilih di lingkungan keluarganya. Apa tadi? Fokusnya pada hidup rukun. Oke, selanjutnya nomor 4. Nanti akan disajikan sebuah kasus sederhana yang menunjukkan perbedaan pendapat dalam berdiskusi. Peserta didik dapat menentukan sikap yang tepat dalam konteks keberagaman di sekolah. Jadi nanti hubungannya di sekolah ya. Ada perbedaan pendapat di lingkungan sekolah. Nah, kamu nanti sikapmu bagaimana? Yang tepat dalam hal konteksnya keberagaman. Apakah kita setuju dengan pendapatnya, atau pendapat 1 atau pendapat 2, atau semuanya ditolak? Nah, nanti kira-kira soalnya seperti itu. Oke, kita bahas yang nomor 5. Nomor 5 ini sudah beda topik atau beda materi. Materinya nanti berkaitan dengan bentuk dan tujuan norma atau kaidah dalam masyarakat. Di sini nanti indikator nomor 5 yaitu berkaitan dengan menjelaskan salah satu tujuan dibuatnya peraturan di masyarakat. Oke, ini kamu bisa pelajari lagi tentang peraturan ya, norma atau peraturan. Norma itu kan ada 4 ya, ada norma hukum, norma susila, norma adat, dan norma agama. Jadi kenapa kita harus membuat peraturan? Nah, di soal nomor 5 ini yang berkaitan dengan peraturan di masyarakat. Oke, kita lanjut nomor 6. Nomor 6 nanti berkaitan dengan menyebutkan sumber dari norma di masyarakat. Oke, ini sumber normanya ya. Jadi ada norma hukum, norma susila, norma adat, dan norma agama. Norma di masyarakat itu apa? Norma di masyarakat itu merupakan norma adat istiadat atau kesusilaan ya. Jadi sumbernya dari mana? Begitu. Silakan kamu pelajari lagi materi kelas 4 ya kayaknya ya ini ya. Oke, lanjutnya kita nomor 7. Ada tabel nanti ya, ada tabel yang isinya contoh aturan yang berlaku di masyarakat. Kamu nanti disuruh untuk menyebutkan contoh aturan tertulis. Jadi peraturan itu kan ada 2 juga. Aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Nah, nanti kamu disuruh memilih mana yang merupakan aturan tertulis. Begitu. Lanjutnya nomor 8. Peserta didik dapat menjelaskan contoh tindakan yang merupakan perbuatan patuh terhadap hukum dan norma kaidah bernegara. Jadi di sini nanti kamu disuruh menunjukkan contoh tindakan atau perbuatan yang merupakan patuh terhadap hukum. Ada yang melanggar, ada yang patuh. Nanti kamu disuruh memilih yang patuhnya. Nomor 8. Oke, begitu ya. Selanjutnya nomor 9. Nah, ini sudah berbeda materi lagi. Materinya berkaitan dengan semangat kebersamaan dalam keberagaman. Oke, nomor 9 nanti masih pilihan ganda. Ini disajikan gambar tentang keberagaman suku bangsa, sosial, budaya, dan agama di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Peserta didik dapat menjelaskan perilaku yang mencerminkan dalam gambar tersebut. Jadi di sini nanti ada gambar
mungkin saja perbedaan agama atau perbedaan budaya. Nah, nanti kamu disuruh menjelaskan perilakunya apa, mungkin gotong royong atau apa, begitu ya. Di sini kuncinya di pembahasan kebersamaan dalam keberagaman. Kemudian nomor 10, disajikan deskripsi tentang keberagaman karakteristik individu di masyarakat. Peserta didik dapat menyebutkan manfaat kebersamaan dalam keberagaman. Nah, jadi di sini nanti kamu disuruh memilih mana yang merupakan manfaat kebersamaan dalam keberagaman. Mungkin pembuatan jembatan dilakukan oleh banyak orang. Manfaatnya apa? Oh, ternyata bisa dikerjakan dengan lebih cepat dan lebih ringan, hemat biaya. Oke, begitu ya contohnya ya. Selanjutnya kita ke nomor 11. Ini topiknya sudah beralih berkaitan dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi di sini nanti nomor 11 berkaitan dengan menyebutkan beberapa alam yang dapat dipergunakan untuk ini bukan alam tapi alat ya. Alat yang dapat dipergunakan untuk mempersatukan bangsa. Jadi alat pemersatu bangsa itu ada sekitar 4. Apa saja itu? Apa? Coba kamu sebutkan. Bahasa, kemudian ada bendera kita, kemudian ada Pancasila, ada lagi apa kira-kira? Bhinneka Tunggal Ika. Itu ya. Masih ada lagi mungkin? Oke, sementara itu dulu kamu bisa mempelajari materi ini. Materi tentang apa? Materi tentang alat yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Padahal bangsa Indonesia kan besar, majemuk, banyak suku, banyak bangsa. Beda provinsi banyak sekali ya perbedaan, tetapi kenapa kita bisa bersatu? Pasti ada alat pemersatunya. Kamu pelajari lagi materi tentang alat pemersatu bangsa. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 12. Peserta didik dapat menjelaskan cara yang dapat dilakukan oleh seorang siswa agar dapat menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Oke, ini saya tebalkan di sini. Kamu nanti disuruh memilih upaya atau hal yang bisa kamu lakukan agar bisa menjaga persatuan dan kesatuan, tapi di sini dibatasi lingkungannya adalah sekolah. Mungkin saja nanti contoh pilihan gandanya ada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat. Nah, kamu di sini nomor 12 nanti adalah disuruh memilih yang berada di lingkungan sekolah. Awas, jadi perlu konsentrasi ya, di lingkungan sekolah begitu. Selanjutnya nomor 13. Materinya sudah beralih ke hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara. 13 nanti berkaitan dengan contoh hak anak di lingkungan rumah. Jadi mungkin ada pilihan di lingkungan sekolah, masyarakat, rumah. Kamu nanti disuruh memilih hak. Awas, hak dan kewajiban itu berbeda ya. Jadi di sini fokusnya pada hak. Mungkin saja nanti opsinya ada kewajiban bersih-bersih lantai atau apa. Itu kan kewajiban. Sementara haknya apa? Mungkin mendapat kasih sayang dari orang tua. Apalagi mungkin kamu mendapat jajan. Itu hak. Selanjutnya nomor 14. Di sini nanti akan ada tabel contoh hak dan kewajiban anggota keluarga. Peserta didik dapat menunjukkan contoh kewajiban anak dengan tepat. Oke, jadi kamu nanti harus bisa membedakan mana hak dan kewajiban begitu. Di sini nanti di lingkungan keluarga atau di lingkungan rumah. Nomor 15. Peserta didik dapat menyebutkan manfaat menaati aturan. Jadi di sini nanti kenapa kita harus menaati aturan keluarga. Begitu ya. Sekarang kamu cek apakah di rumah kamu atau di keluarga kamu ada aturannya enggak, tertulis atau tidak. Nah, tadi di contoh soal yang nomor berapa tadi ya,
ada contoh peraturan tertulis dan contoh peraturan tidak tertulis. Begitu. Di sini nanti nomor 15 manfaat, menaati peraturan di dalam keluarga. Nomor 16 kisi-kisinya nanti berkaitan dengan menyebutkan salah satu kewajiban sebagai warga negara. Nah, ini sudah beda lagi ya. Kalau nomor 15 itu berkaitan dengan keluarga, di sini lingkungannya sudah meluas di lingkungan warga negara. Apa salah satu kewajiban warga negara? Salah satunya adalah membayar pajak, begitu. Mungkin nanti ada contoh lagi yang lain begitu. Untuk nomor 17 sudah beralih materi, materinya berkaitan dengan makna simbol Pancasila dan lambang negara Indonesia. Nomor 17 nanti disajikan teks yang berkaitan dengan aktivitas siswa di kelas. Jadi ada teks apa begitu berkaitan dengan aktivitas siswa di kelas. Kamu nanti disuruh menentukan simbol lambang negara Garuda Pancasila yang sesuai. Jadi aktivitas ini termasuk pengamalan Pancasila sila keberapa? Sila ke-1, kedua, 3, 4, atau 5. Nah, nanti disuruh simbolnya yang tepat yang mana. Nah, kamu nanti harus mempelajari kembali tentang simbol Pancasila. Ada bintang, kemudian ada rantai, kemudian ada pohon beringin, kemudian ada kepala banteng, dan padi dan kapas. Itu ya urutannya. Jadi kamu harus berusaha mempelajari kembali simbol-simbol atau lambang negara Garuda Pancasila. Selanjutnya nomor 18, peserta didik dapat menjelaskan makna tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang negara Indonesia. Jadi pada lambang Garuda Pancasila itu di sana tertera tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Maknanya apa? Saya rasa ini sangat mudah ya. Apa maknanya kira-kira? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua atau tetap satu juga, begitu. Nomor 19, disajikan gambar simbol lambang negara Garuda Pancasila. Peserta didik dapat menentukan urutan sila dengan simbol yang sesuai. Nah, ini. Jadi nanti kamu disuruh mengurutkan gambarnya. Urutan sila 1 apa, 2, 3, 4, 5 apa begitu. Urutannya tadi adalah 1 apa? Bintang, kemudian 2 adalah rantai, kemudian yang ketiga adalah pohon beringin, yang keempat adalah kepala banteng, yang kelima adalah padi dan kapas. Oke, kamu pelajari lagi, lihat lagi gambar pada simbol Garuda Pancasila. Selanjutnya nomor 20, materinya sudah beralih, nomor 20 sampai nomor 23 ini berkaitan dengan persatuan dan kesatuan, moralitas, sosial dan politik, warga negara, pejabat negara, dan tokoh masyarakat. Ini kayaknya sudah ke kelas 5 ya ini materinya. Apa nomor 20? Peserta didik dapat menyebutkan contoh perilaku dan etika penyelenggara negara yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Ini ada contoh atau perilaku penyelenggaraan negara yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Jadi ada contoh perilaku mana yang sesuai, mana yang tidak. Nah, kamu nanti disuruh memilih yang sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Contohnya apa kira-kira? Contohnya apa ya? Kira-kira penyelenggaraan negara. Misalkan melalui pemilu. Pemilu itu enggak sesuai dengan norma apa enggak? Ya, sesuai ya. Pemilu itu dilaksanakan dengan jujur, adil, langsung. Nah, kita singkat apa kemarin? Luber, jurdil ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, kalau ada yang suap menyuap, berarti kan dia tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Begitu contohnya. Mungkin contohnya yang lain nanti masih banyak ya. Silakan kamu pelajari kembali materi tentang apa tadi? Persatuan dan kesatuan, moralitas, sosial dan politik, warga negara, pejabat negara, dan tokoh masyarakat. Kita lanjut ke nomor 21 ya.
Oke, di sini kisi-kisinya apa? Indikatornya, peserta didik dapat menunjukkan bentuk keteladanan penyelenggara negara di tingkat daerah. Nah, ini nanti awas, hati-hati di sini di tingkat daerah ya. Jadi bukan di tingkat pusat. Apa kira-kira bentuk keteladanan penyelenggaraan negara di tingkat daerah? Di tingkat daerah itu bisa di mana? Di provinsi atau di kabupaten. Itu kamu pilih, nanti awas fokusnya di tingkat daerah, bukan di tingkat pusat ya. Selanjutnya nomor 22. Peserta didik dapat menyebutkan contoh tanggung jawab sebagai warga sekolah. Nah, ini dia. Awas, kata kuncinya tanggung jawab sebagai warga sekolah ya, berarti di lingkungan sekolah. Selanjutnya nomor 23, disajikan deskripsi tentang perilaku jujur di sekolah. Peserta didik dapat menjelaskan bentuk perbuatan untuk menghindari tindak korupsi. Nah, ini penting sekali ini ya. Peserta didik dapat menjelaskan bentuk perbuatan untuk menghindari tindak korupsi. Nah, korupsi itu apa? Nah, ini merupakan perbuatan yang sangat merugikan negara ya. Saya harap nanti kamu menjadi orang atau pribadi di masa mendatang berusaha untuk ini menghindari tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini menjadi salah satu indikator dalam ujian sekolah mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Begitu. Oke, kita lanjut nomor 24. Nomor 24 sampai nomor 26 ini nanti sudah beralih ke materi makna keberagaman personal, sosial, dan kultural. Nomor 24, kisi-kisinya disajikan gambar peristiwa bencana alam. Wah, ini nanti ada contoh mungkin gunung Merapi, gunung meletus, banjir, tsunami, atau apapun itu. Kamu nanti disuruh apa? Disuruh menyebutkan contoh kerjasama sebagai wujud kepedulian sosial masyarakat. Oke, misalkan di sini ada banjir. Jadi banjir yang melanda Jakarta, kira-kira kerjasamanya apa? Begitu. Mungkin ya apa ya kira-kira? Membantu korban atau apa? Contohnya nanti silakan kamu pelajari lagi. Kayaknya ini mudah ya, soal nomor 24. Yang penting kamu sudah punya gambaran kira-kira soalnya seperti apa yang akan keluar. Nomor 25, peserta didik dapat menyebutkan kerjasama yang sering dilakukan di lingkungan keluarga. Nah, ini kerjasama di lingkungan rumah. Nanti mungkin opsinya di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Nah, kamu nanti disuruh menyebutkan yang di lingkungan keluarga. Apa? Mungkin ya menjaga kebersihan, bersih-bersih rumah, terutama ini untuk menghindari atau mencegah virus COVID-19 ya, atau corona, begitu. Nomor 26, ada tabel contoh aktivitas peserta didik di sekolah. Peserta didik dapat menyebutkan contoh kegiatan gotong royong. Nah, ini ada tabel A, B, C, D atau 1, 2, 3, 4 di lingkungan sekolah. Kamu nanti disuruh mana yang merupakan kegiatan gotong royong, begitu. Gampang ya, kira-kira mudah ini soalnya. Nomor 27 dan 28 ini sudah beralih materi. Materinya berkaitan dengan nilai dan moral Pancasila. Apa saja? Oke, indikatornya nomor 27 adalah siswa dapat menyebutkan sikap toleran antar umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sini nanti kamu disuruh memilih sikap toleransi. Toleransinya bagaimana? Ya, misalkan kalau berbeda agama, ada orang yang mau menjalankan ibadah, kita beri waktu mereka untuk menjalankan ibadah, begitu. Contoh lain yang lain bagaimana? Ya, mungkin ada yang mau berpuasa, kita beri waktu, kita hormati mereka yang berpuasa kalau kita tidak berpuasa, begitu. Sepertinya ini masih
level mudah begitu. Nomor 28, disajikan deskripsi tentang Kebhinneka-Tunggal-Ikaan bangsa Indonesia. Awas, Kebhinneka-Tunggal-Ikaan bangsa Indonesia. Siswa nanti dapat menjelaskan nilai yang terkandung dalam semboyan tersebut. Nah, nanti disuruh menjelaskan nilai yang terkandung dalam semboyan apa? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 28 seperti itu. Silakan kamu nanti mempelajari lagi materi tentang nilai dan moral Pancasila. Ini kalau tidak salah materi kelas 5. Silakan buka-buka kembali contoh soal maupun materi nilai dan moral Pancasila. Nomor 29 ini beralih materi keanekaragaman sosial dan budaya dan pentingnya kebersamaan. Di sini indikatornya disajikan ilustrasi keberagaman budaya. Ya, ini ilustrasi keberagaman budaya. Siswa menentukan dampak positifnya dari keberagaman tersebut. Jadi kenapa Allah menciptakan manusia berbangsa dan bersuku-suku? Ternyata ini ada dampak positif yang bisa kita ambil. Kamu nanti disuruh memilih apa kira-kira dampak positifnya. Mungkin saja nanti optionnya ABCD nanti ada dampak negatif, ada dampak positif. Nah, kamu nanti disuruh memilih dampak positifnya. Nomor 30 ini berkaitan dengan nilai dan moral persatuan dan kesatuan bangsa. Peserta didik dapat memberikan contoh sikap bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Nah, ini apa sikap kamu memiliki kebanggaan terhadap tanah air Indonesia? Sikapmu apa? Apakah menggunakan bahasa daerah setiap hari, atau menggunakan bahasa persatuan, atau menggunakan mungkin batik, atau apa? Silahkan. Nanti kayaknya ini mudah ya. Tetap saya rasa kamu bisa mengerjakan dengan mudah dan insya Allah benar. Nomor 31 berkaitan dengan sistem pemerintahan daerah. Peserta didik dapat menyebutkan perangkat daerah di tingkat kabupaten atau provinsi. Nah, ini dia. Jadi di tingkat kabupaten ada gubernur, ada DPRD ya. Kemudian di tingkat tadi di tingkat provinsi ya. Di tingkat provinsi ada gubernur dan DPRD. Ada apa lagi? Silakan nanti kamu pelajari lagi. Ini kayaknya materi kelas 5 ya. Sistem pemerintahan atau kelas 6 di semester 1 yang salah. Selanjutnya di tingkat kabupaten, nanti ada apa saja di sana? Perangkat daerah di tingkat kabupaten atau provinsi. Selanjutnya, memahami tugas pemerintah daerah. Disajikan tabel tugas-tugas penyelenggara pemerintahan. Peserta didik dapat memilih salah satu tugas lembaga negara yang tepat. Jadi nanti ada tabel ya, ada tabel tugas penyelenggara pemerintah. Mungkin KPU tugasnya apa, KPUD tugasnya apa. Tapi di sini penyelenggara pemerintahan. Jadi nanti kayaknya kalau di sini pemerintahan daerah ini berkaitan dengan pemerintahan di daerah, KPU, KPUD, kemudian DPRD, ada bupati, ada gubernur, tugasnya apa. Dan nanti di sini ada tabel ABCD begitu, atau ABCDE mungkin, atau 1 2 3 4. Kemudian nanti disuruh pasangannya apa yang tepat begitu. Bisa jadi. Nomor 33, peserta didik dapat menyebutkan penyelenggara pilkada di tingkat kecamatan. Nah, ini penting sekali ya. Pilkada, pemilihan kepala daerah di tingkat kecamatan. Siapa penyelenggaranya kira-kira? Penyelenggaranya adalah PPK. Apa itu PPK? Panitia penyelenggara kecamatan. Bener nggak kira-kira? PPK. Silakan nanti kamu cari lagi ya materi tentang pemerintahan daerah. Awas jangan sampai salah ya. Ada PPK, ada PPS, ada KPPS. Nah, ini istilah-istilah ini penting untuk kamu mengerti, kamu pelajari kembali. Nah, ini nanti yang keluar adalah di tingkat
kecamatan. Begitu. Nomor 34, materinya memahami sistem pemerintahan pusat. Nah, ini sudah di pusat sana ya. Disajikan deskripsi tugas dan wewenang lembaga negara. Peserta didik dapat menentukan nama lembaga negara yang tepat. Wah, ini dia. Lembaga negara kita kan banyak. Ada MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi, ada MK, ya Mahkamah Konstitusi tadi, ada MA, ada KY, Komisi Yudisial. Nah, itu nanti tugasnya apa masing-masing. Jadi kamu pelajari lagi. Nanti keluar ya, satu soal keluar di sana. Selanjutnya nomor 35, mengenal organisasi pemerintahan pusat. Peserta didik dapat menentukan tugas lembaga yudikatif dalam penyelenggaraan negara. Nah, di sini. Jadi lembaga negara itu dibagi menjadi 3. Ada legislatif, ada eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu membuat undang-undang, siapa saja? Dia adalah DPR dan Presiden. Kemudian eksekutif, ini adalah yang mengeksekusi atau melaksanakan undang-undang adalah pemerintah, yaitu Presiden bersama kabinetnya, menteri-menterinya. Sementara yang yudikatif ini yang berkaitan dengan hukum apa saja. Ada KY, ada MA, ada MK, ya. Jadi di sini lembaga yudikatifnya apa saja tadi? MA, KY, kemudian MK. Nah, di sini tugas yang diminta adalah tugasnya apa. Begitu. Selanjutnya nomor 36, menerapkan, wah ini kok demokrasi ya, yang benar demokrasi dalam kehidupan. Begitu. Peserta didik dapat menjelaskan salah satu tugas lembaga pengawas pemilu. Nah, ini dia. Di sini nanti ada pengawas pemilu, tugasnya apa. Begitu. Awas, bukan apa namanya? Bukan PPK, bukan PPS, tetapi Panwaslu. Itu tugasnya ngapain sih? Nah, kamu nanti pelajari kembali, keluar satu soal di sana ya. Selanjutnya nomor 37. Materinya memahami hubungan Indonesia dengan negara tetangga. Nanti disajikan gambar lambang ASEAN. Nah, ini materi kelas 6 di semester kedua ya. Disajikan gambar lambang ASEAN, peserta didik dapat menjelaskan warna dalam lambang tersebut. Nah, di sini kamu harus belajar warna lambang ASEAN. Ada warna putih, ini maknanya apa, warna kuning warnanya apa, warna biru warna biru itu maknanya apa. Silakan kamu pelajari lagi, ini nanti keluar dalam ujian sekolah, satu soal ya. Selanjutnya nomor 38, peserta didik dapat menyebutkan salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Awas, di sini contoh kerjasama di bidang ekonomi. Nah, ini dibatasi bidangnya ekonomi. Bidangnya kan ada ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Kita singkat Ipoleksosbud Hankam. Nah, di sini nanti yang diminta adalah pada bidang ekonominya saja. Awas, di sini bidang ekonomi ya, bukan sosial budaya, tapi di bidang ekonomi. Silakan kamu pelajari lagi. Kamu harus bisa memilah mana yang kerjasama di bidang ekonomi, bukan politik, bukan sosial budaya, bukan pertahanan keamanan, tapi di bidang ekonomi. Selanjutnya nomor 39, menjelaskan politik luar negeri Indonesia. Nah, di sini peserta didik dapat menjelaskan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Nah, Indonesia menganut politik luar negeri apa? Bebas dan aktif. Begitu. Nomor 40, ini soal terakhir untuk pilihan ganda. Peserta didik dapat menyebutkan salah satu contoh tugas badan khusus PBB. Nah, kamu nanti harus mempelajari lagi ini. Badan khusus PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa itu memiliki badan khusus. Contoh tugasnya apa?
Silahkan kamu pelajari ya. Sekarang kita membahas ke soal uraian. Nah, soal uraian ini nilainya lumayan tinggi sehingga kamu nanti harus bisa memperoleh nilai maksimal di dalam soal uraian ini. Jangan sampai kamu nanti hanya sekedar asal-asalan dalam mengerjakan soal uraian. Karena bisa jadi soal uraian ini kalau kamu mengerjakannya hanya asal-asalan, nanti nilaimu bisa jadi jatuh begitu. Oke, kita bahas yang nomor 41. Peserta didik dapat menjelaskan arti politik luar negeri Indonesia. Nah, politik bebas dan aktif itu maknanya apa? Begitu. Artinya apa? Bebas artinya apa? Aktif artinya apa? Jadi kamu jelaskan secara rinci dan detail, apalagi yang lengkap ya, supaya nilai kamu maksimal. Jangan hanya biasa begitu saja ya. Tapi kamu harus bisa menjelaskan arti politik luar negeri bebas aktif itu apa. Begitu. Sekarang nomor 42. Berkaitan dengan apa ini? Materinya hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara. Peserta didik dapat menyebutkan 4 awas di sini, 4 contoh kewajiban warga negara dalam rangka turut serta menyukseskan pembangunan nasional. Kalau disuruh menyebutkan 4 contoh, ya beri contoh 4, jangan hanya 1. Karena bisa jadi nanti skornya 4 loh. Kalau kamu menyebutkan 1, skormu hanya 1. Itu artinya kan kamu kehilangan 3 skor. Kehilangan 3 skor itu ibaratnya kamu kehilangan soal pilihan ganda 3 soal. Rugi kan? Maka kamu nanti harus mempersiapkan diri apa saja contoh kewajiban warga negara dalam menyukseskan pembangunan nasional. Begitu. Silakan kamu pelajari lagi materi ini, penting ya. Di soal uraian ini materinya penting sekali. Kamu harus mempersiapkan diri dari sekarang. Masih ada 3 soal lagi atau 3 pembahasan lagi. Kita percepat. Materinya berkaitan dengan nilai dan moral Pancasila. 43 ini soal uraian. Peserta didik dapat menjelaskan asas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Awas, di sini kata kuncinya menjelaskan, bukan menyebutkan. Biasanya anak-anak itu hanya menyebutkan. Nah, kamu nanti harus menjelaskan ini. Apa ini? Asas pemilu di Indonesia. Apa asasnya? Luber jurdil. Luber, L-nya adalah langsung. Kamu jelaskan langsung itu artinya apa? Umum artinya apa? Bebas artinya apa? Rahasia artinya apa? Jujur artinya apa? Adil artinya apa? Jadi jangan hanya sekedar menyebutkan. Ya, ada berapa tadi? Ada 6 ya. Luber, ya, jurdil, ada 6 asas. Kamu harus menjelaskan secara detail supaya nilainya maksimal. Jangan hanya menyebutkan. Kasihan kalau hanya menyebutkan, nanti yang menskor kan ya nilainya mungkin hanya 2. Padahal kalau 6, wah bisa jadi nanti skornya 6. Rugi kan kalau sampai salah. Dan ini gampang kan? Ada materinya. Tinggal kamu mempelajari kembali, kamu hafalkan, kamu pahami. Kamu coba di kertas, kemudian nanti coba dihafalkan. Nah, nanti kalau ada soal seperti ini kan gampang, sudah hafal. Begitu. Selanjutnya nomor 44. Materinya berkaitan dengan keanekaragaman sosial dan budaya dan pentingnya kebersamaan. Peserta didik dapat menyebutkan 4 keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia beserta asal daerah. Wah, ini dia. Awas, di sini ada 4 keanekaragaman budaya dan asal daerahnya. Jadi jangan hanya menyebutkan keanekaragaman budayanya saja, tapi juga harus bisa menyebutkan apa ini, daerahnya dari mana, contohnya apa. Misal budaya apa ya, tari apa dari mana gitu. Kemudian budaya apa lagi, Subak itu dari mana. Awas, di sini disuruh menyebutkan berapa? 4.
Jangan hanya 1, jangan hanya 2. Nah, silakan kamu pelajari lagi materi tentang keanekaragaman sosial dan budaya. Kan banyak sekali kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, ini tujuannya adalah supaya kita saling kenal mengenal, begitu. Dan ini nomor terakhir, nomor 45, berkaitan dengan nilai dan moral Pancasila. Peserta didik dapat memberikan contoh 4 perilaku yang merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini ada 4 contoh ya, 4 perilaku. Jadi disuruh menyebutkan 4 pengamalan nilai Pancasila. Nah, ini repotnya begini. Sekiranya Pancasila kan ada 5. Nah, contoh pengamalan nilai Pancasila, sila pertama contohnya apa? Suruh 4. Begitu. Sila kedua apa? Nah, ini nanti belum jelas. Tergantung si pembuat soal ya. Nanti sila keberapa? Kalau sila 1 ya kamu sebutkan yang berkaitan dengan sila 1. Kalau sila 2 ya sila 2 dan seterusnya. Begitu. Oke. Demikian pembahasan bedah kisi-kisi ujian sekolah pelajaran PPKN. Ya, dulu namanya PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Itu kalau kurikulum 2006. Sementara kurikulum 2013 namanya beralih lagi ke zaman saya masih sekolah dulu di SD. Dulu namanya PMP, sekarang menjadi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sekian pembahasan apa ini namanya bedah kisi-kisi ujian sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi kalian yang akan mempersiapkan ujian sekolah. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Oh ya, ada lagi yang lupa. Ini nanti di bawah sini saya sediakan contoh soal ujian sekolah mata pelajaran PKN SD. Tinggal klik aja dan kamu nanti bisa mengerjakan. Oke? Linknya ini nanti akan saya sertakan di bagian deskripsi video ini. Sukses selalu untuk kita bersama. Salam cerdas luar biasa.